Shalom all Cegier, senang sekali berjumpa kembali dengan sesi The Living Bible. Bersyukur buat penyertaan Roh Kudus, buat pewahyuan rema yang diberikan dari day by day, mulai dari series Petrus, ada apa dengan Petrus, ada apa dengan Abraham, Yakub, Yusuf, Musa, Yosua, Saul yang baru saja kami lewati hari ini. Dan yang satu ini sebentar lagi nikmati karena ini merupakan The Living Bible yang terakhir yang akan kita bahas. Saya yakin setiap kita akan belajar begitu banyak melalui series ini. Yaitu series Ada Apa Dengan Daud. Seseorang yang Daud adalah seseorang yang banyak menginspirasi kami berdua, kehidupan kami banyak sekali belajar dari kehidupan Daud. A man after God's own heart, orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Setelah kita belajar Saul itu sepertinya backdropnya. Saul itu antinya Daud. Jadi Tuhan tidak hanya mengajarin yang negatif tapi mengajarin positifnya seperti antinya, kebalikannya. Saya percaya kita akan belajar banyak sekali. Saya sendiri bahkan perjumpaan dengan Tuhan itu melalui firman salah satu mazmur yang ditulis oleh Daud sendiri. Tuhan bertanya kepada saya, kamu ingin seperti Daud kan? Belajar, coba baca Mazmur 23, salah satunya itu. Jadi saya banyak mempelajari Daud. Saya percaya Anda sendiri akan banyak belajar darinya dan kita nanti akan makin mirip dengan seperti Tuhan Yesus Kristus belajar dari Daud. Ayo kita lakukan bersama-sama. Dan kita akan memulainya series Ada Apa Dengan Daud. Mulai dari tanggal 2 Desember sampai dengan 15 Desember. Kita membacanya mulai dari kitab 2 Samuel 2. Akan membacanya secara urut. Saya percaya all Cegiers kalian akan belajar banyak dari karakternya Daud. Seorang yang mempunyai sikap hati yang begitu dekat, intim dengan Tuhannya. Oke, kita akan bersama-sama menikmati series Ada Apa Dengan Daud. God bless you. Shalom, selamat malam saudara-saudara semua. Mari kita kembali bersama-sama menghadap hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau tanggalkan segala beban yang ada, kita mau dengan bersyukur masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua Dia sediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu,
saudara-saudara, amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah kita sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Haleluya. Amin. Percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa. Sekali lagi pujikan dengan sungguh-sungguh. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dan emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa. Jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa.
bagi Tuhan kita Yesus. Silakan duduk. Kita mau hampiri Tuhan lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menjamin hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memelihara hidup kami. Terima kasih Roh Kudus bahwa kami dekat malam hari ini kepadamu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di antara kami. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu tinggal dengan bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Amin. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Haleluya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Kau layakkan ku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Ini pengakuan kami Tuhan di hadapan-Mu. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya, dalam
syukurmu di hadapan Tuhan. Bukankah Dia Allah yang baik? Bukankah Dia Allah yang memelihara hidupmu sampai detik ini? Bukankah Dia Allah yang memperhatikan hidupmu, setiap detil hidupmu Allah memperhatikanmu. Ucapkan syukur, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang kudus. Kiara lara lama tasyakana yara lama takana yara lara lama. Kiara lana yara lama syakata yara lama yara lama. Kiara lama takana yara lama syana yara lama yara lama lama yara lama syaka. Kiara lama takana yara lama syaka yara lama. Kiara lama syaka. Ini sukacita kami Tuhan, saat kami diam dalam hadirat-Mu. Ini sukacita kami Tuhan, saat kami tenang tinggal dalam hadirat-Mu. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Kiara lama takana yara lama syaka. Kiara lama syaka yara. Kau ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hadir bagi kami Tuhan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Dengan sungguh-sungguh katakan, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Dengan bangga katakan, ku angkat tanganku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Dalam naungan-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kiara lama takana yara lama syaka yara lama yara lama. Na yara lama syaka na yara lama syika. Kiara lama yara lama Kiana yara lama syaka na yara lama nana. nasi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Thank you Lord. Kami tahu Kau menjawab setiap pergumulan anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Kami tahu Engkau menjadi jawaban Tuhan Yesus atas setiap problema dari setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, Kau yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Roh Kudus, Kau yang selalu ingat kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kuralama syakaya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan ini kami rindu Engkau mengajar kami, Engkau memimpin kami. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami.
dimanapun kami berada, Roh-Mu hadir juga di sana. Dan Hamba percaya dan kami percaya kasih-Mu yang besar itu sungguh menaungi kami. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah. Bimbing kami untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, sehingga setiap kami para CKR, setiap kami dibangun, setiap kami akan dikuatkan, bahkan setiap kami akan berhasil, bahkan lebih dari segala pemenang. Kami memulai dengan nama-Mu Tuhan, biar Engkau yang mengerjakannya melalui kehidupan kami, sehingga banyak orang diberkati dan menjadi percaya. Dalam nama Yesus kita mulai saat ini CK online. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom CKers, kita masih dalam seri Living the Bible. Saya percaya kita semua makin excited, dan saya percaya kita semua diberkati dari setiap sesi yang ada. Hari ini adalah kita bicara kembali soal Saul, menyambung apa yang Pastor Adrian sampaikan di minggu lalu, di Selasa lalu. Dan hari ini kita lebih lagi akan mengidentifikasikan beberapa karakteristik dari orang kecil. Ya, kita lebih suka menyebutnya adalah hati orang yang kerdil. Ya, dari seorang Saul agar kita jangan terjebak dan menjadi seorang Kristen yang gagal. Saudara, ada satu firman yang kita akan baca bersama. Ya, kita harap setiap kita berdiri. Kita akan firman dari 1 Samuel 15 ayat 17. Sesudah ini berkatalah Samuel, bukan engkau, walaupun engkau kecil dalam pemandanganmu sendiri, tetapi menjadi kepala atas suku-suku Israel. Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Saudara, dari firman ini menunjukkan bahwa Saul masih merasa kecil walaupun dia sudah diurapi sebagai raja. Dia sudah diurapi sebagai raja yang ada di hatinya Tuhan. Tuhan sendiri yang memilih secara pribadi. Dan ini kita mau lihat kenapa dia merasa seperti itu. Ya. Dan dari apa yang kita bahas, kita mendapati bahwa hati yang kecil itu bisa ada di dalam setiap kita. Padahal kita waktu kita ada di bumi ini, Tuhan taruh visi untuk sesuatu yang besar. Tuhan taruh sesuatu yang mulia yang harus kita capai atau kerjakan. Tapi kadang kita lupa bahwa kita telah dipilih. Saudara, mungkin kita bukan pemimpin CG, kita bukan sponsor, kita bukan coach, tapi percayalah kita adalah pemimpin atas hidup kita sendiri. Dan biar hari ini kita belajar dari Saul apa yang menjadi persoalan masalah yang dia hadapi, yang dia lihat tentang dirinya. Kecil di sini saya lebih cenderung mengatakan kerdil. Karena ini kita bicara soal hati, sikap hati. Seseorang itu, saya bisa katakan seseorang itu menjadi besar kalau dia punya visi kerajaan Allah. Tapi kalau mereka tidak ada visi, sebesar apapun orang itu, tetaplah kerdil. Saudara, kenapa kita katakan apa yang membuat Saul menjadi kerdil? Saya dapati di sini bahwa dia adalah tidak mau bergerak, dia tidak mau ikut dengan visinya Tuhan. Padahal kalau kita tahu di visi Tuhan di dalam 1 Samuel 9 ayat 15-16, Tuhan sudah memilih dia menjadi raja. Tuhan sudah memilih dia menjadi raja agar membebaskan bangsa Israel dari Filistin, bahkan dari segala suku-suku yang menghimpit orang Israel. Di sini ada visi Tuhan yang besar yang diberikan kepada Saul. Jadi sebelum ada raja-raja, dulu adalah para hakim-hakim yang diberi Tuhan kuasa untuk dibimbing oleh Allah sendiri, supaya mereka mengalami kemenangan-kemenangan. Tapi apa yang kita dapati di sini adalah
Saul tidak mau mengerjakan visinya dengan sungguh-sungguh. Saudara, Saul memang mengerjakan, dia tetap menjadi raja. Dia tetap melakukan apa yang dia kerjakan, yaitu dia melakukan peperangan melalui Moab, Amon, ya, dan juga bangsa Filistin. Dia lakukan. Tapi di balik semua itu ada agenda pribadi. Di balik semua itu ada yang dia ingin capai, yaitu kebanggaan diri sendiri. Di mana saudara kita dapati? Saya dapati di 1 Samuel 15 ayat 12, ya. Waktu itu demikian firman Tuhan. Lalu Samuel bangun pagi-pagi dan bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ya, di sini saya tekankan satu kalimat, ya. Dan telah didirikan baginya tanda peringatan. Bangsa Israel selalu membuat peringatan-peringatan. Waktu Yosua menyeberangi sungai Yordan juga diberi satu peringatan, disusunnya 12 batu di tengah sungai itu, dan setelah menyeberangi dan disusunnya juga 12 batu. Dan itu semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Untuk supaya bangsa Israel mengingat akan Tuhannya. Untuk bangsa Israel melihat bahwa Allah yang besar yang menyertai mereka. Tapi di sini Saul tidak lakukan itu. Dia membuat satu monumen untuk dirinya sendiri. Dia mengagendakan ke visinya pribadi. Karena dia merasa kecil, dia ingin eksis. Dia merasa kecil, dia ingin ada di dalam satu pengakuan dari bangsa Israel bahwa bahwa Saul inilah yang membawa bangsanya kepada kemenangan. Saudara, hari ini kita mungkin dipanggil menjadi saksi untuk mencari jiwa-jiwa. Ya, kita menjadi saksi dimanapun kita, di marketplace atau dimanapun kita ada sebagai mahasiswa, kita diminta untuk bersaksi. Supaya apa? Supaya banyak orang kenal Tuhan Yesus. Tapi kita lebih suka menutup diri. Kita menolak melakukan, kita tidak mau mengerjakan visi kerajaan Allah. Saudara, sekali lagi, tanpa visi Allah kita kecil. Dengan visi Tuhan kita besar. Bukan karena kita, tapi karena visi Tuhan yang ada di hidup kita. Saudaraku, saya mau para CGR mengerti soal ini bukan karena kita mau memperbanyak jiwa-jiwa di gereja kita. Tapi Tuhan taruh visi ini karena Tuhan mengasihi setiap kita untuk diselamatkan. Tidak ada satu orang pun yang Tuhan ingin tertinggal. Tidak ada satu orang pun yang Tuhan tidak ingin selamatkan. Karena apa? Setiap nafas kehidupan itu adalah milik Kristus. Dan Tuhan mau kita para cekir bergeraklah. Ambillah visi Tuhan itu. Ambillah visi jiwa-jiwa itu. Kalau tidak, sebesar apapun janji Tuhan dalam hidup kita, sebesar apapun hari ini kita dipercayakan Tuhan, kita tetaplah kecil. Kita tetaplah kerdil. Lalu apa kriteria yang kedua yang kita dapati? Yang kita dapati adalah Saul itu selalu bergaul di lingkungannya sendiri. Ya, kita dengar JG atau kelompok sel zaman dulu, ya, bukan zaman kita. Kalau mau dibelah, dibilang jangan, kita sudah klik, kita sudah masuk, kita nggak mau terima orang lain, nanti kita nggak bisa saling mengisi dalam percakapan, dalam segala hal. Saudara, kita menjadi skeptik, kita menjadi tertutup. Tuhan tidak mau itu. Ya, Tuhan mau kita menjadi orang yang terbuka. Ya, karena Yesus datang bukan untuk orang yang sehat, tapi juga untuk orang yang sakit. Jadi siapapun mereka yang sakit di luar, yang mereka perlu pergaulan, perlu CG, perlu Tuhan, izinkan mereka masuk. Ya, saudara, di mana ya kita dapati itu? Ya, saya dapati di 1 Samuel 14, di dalam peperangan hebat melawan Filistin pada zaman Saul dan semua pahlawan-pahlawan dan orang-orang gagah perkasa yang dilihat Saul dikumpulkannya kepadanya. Ini bukan hanya membangun visinya untuk menjadi kuat, membangun dirinya untuk menjadi kuat,
tapi dia memilih orang-orang tertentu yang bisa sehati dengan dia. Saudara, kita harus terbuka, kita harus melihat Tuhan aja terbuka bagi semua orang. Dia selalu membuka tangannya untuk saudara dan saya. Saya juga dulunya bukanlah orang yang genah, ya bahasa Jermannya genah gitu ya. Tapi saya ini ada ditangkap Tuhan dan hari ini saya bisa berdiri untuk membagikan sesuatu. Ini juga satu kesempatan untuk mengajak setiap kita, ayo buka hatimu, terimalah orang baru. Kita nggak bisa bilang kita menjadi eksklusif, kita menjadi satu kelompok yang memang memilih. Ya, kau dengan ini saya cocok, kau dengan yang ini saya juga cocok ya. Sebetulnya cocok, saya cocok dengan semua orang, tapi jangan kita menjadi tidak cocok dengan semua orang. Terus saya dapati lagi ya di Samuel 22 ya, 1 Samuel 22 ayat 7. Lalu berkatalah Saul kepada pegawai-pegawainya yang berdiri di dekatnya, cobalah dengar ya orang-orang Benyamin, ya sukunya lagi yang diungkapkan di sini. Jadi dia selalu melihat bahwa ini yang harus aku bangun, ini yang harus menjadi benteng di dalam hidupku, di dalam kehidupan pribadiku. Ini yang harus menjadi secure bagi aku. Jadi kalau ada orang lain di luar itu, bagi Saul adalah ancaman. Bagi seseorang yang mungkin ya beda suku, ya latar belakang yang berbeda, mungkin dari ekonomi yang berbeda, kita merasa nggak aman. Kita merasa nggak bisa masuk dengan orang itu. Saul itu seperti itu, ya. Dia hanya melihat bahwa dari suku Benyamin, ya. Dia berkata kepada pegawainya, apakah anak Isai itu juga memberikan kepada kamu sesuatu sekalian ladang kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala atas pasukan 1000 dan atas pasukan 100? Saudara, orang yang gak secure itu, selain dia tertutup, dia akan membangun rasa amannya dengan apa yang dia punya. Ya mungkin dia punya sesuatu, jabatan, posisi, dia bisa menawarkan kepada setiap orang di sekitarnya untuk berpihak kepadanya, untuk menjadi bagian di dalam kehidupannya. Hanya untuk apa? Hanya untuk membesarkan namanya Saul. Saudara, Saul itu tidak bergerak, ya. Tadi kita dapati di pertama bahwa yang selalu bergerak itu hanyalah Daud, Yonatan, dan sudah gitu dia lebih memilih orang-orang yang tangkas, yang hebat untuk mengitari ada di sekelilingnya supaya dia merasa aman. Orang-orang seperti ini hatinya kecil, hatinya kerdil. Kita nggak boleh seperti itu, karena Tuhan panggil kita untuk menjadi lebih dari pemenang. Saudaraku, biar hari ini dari kedua kriteria ini kita dapati, jangan kita menjadi orang yang gagal sebagai orang Kristen. Jangan kita menjadi orang yang ditolak Tuhan, tapi jadilah orang yang berkenan. Jadi waktu kita melakukan visi Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Waktu kita terbuka, kita pun akan dibangun lebih. Saya percaya saudara dipilih sebagai anggota CG, Tuhan ada visi yang besar atas saudara. Jangan sia-siakan saat itu, jangan sia-siakan kesempatan ini. Karena ada waktunya Tuhan tidak lagi dapat dicari. Carilah Tuhan sementara ia berkenan. Dan saya percaya dari dua kriteria ini kita akan bisa lebih lagi melihat bahwa Tuhan punya kepentingan di dalam setiap hidup setiap kita. Dan rekan saya Wewe mungkin akan membagikan kriteria yang lain sehingga kita makin diberkati dalam sesi ini. Terima kasih Coach Jack. Saya akan membagikan kriteria yang ketiga, di mana kita bisa melihat bahwa Saul ini adalah orang yang kerdil hatinya. Yakni dia selalu menggunakan intimidasi di dalam kepemimpinannya.
Saul ini adalah orang yang sangat merasa tidak nyaman ketika ada orang-orang yang lebih menonjol daripada dirinya. Dia bukannya berusaha untuk menjadi lebih baik, tetapi dia malah berusaha untuk menghancurkan, membinasakan, atau menakut-nakuti sehingga saingannya itu menjadi hilang. Kita bisa melihat juga bahwa Saul itu dimanapun dia berada, dia selalu membawa senjata di sampingnya. Di 1 Samuel 19 ayat yang ke-9, ketika dia sedang berada di rumah pun, dia sedang memegang tombak. Nah, kita lihat di 1 Samuel 22 ayat yang ke-6, ketika dia sedang disekelilingi oleh pegawai-pegawainya yang bersama-sama dengan dia pun sedang memegang tombak. Jadi aura yang dibawa oleh seorang Saul ketika dia kemana-mana membawa senjata, itu hanyalah untuk mengintimidasi orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan orang-orang yang dipimpinnya, supaya orang-orang tersebut mau dengan segera atas dasar takut itu melakukan apapun yang diperintahkan oleh Saul. Ini sangatlah tidak sehat. Orang-orang menjadi takut. Orang-orang tidak mau mendekat kepada Saul. Yang mendekat nanti hanyalah orang-orang yang tadi seperti dikatakan oleh Coach Jack. Orang-orang yang hanya ingin menjilat, orang yang mempunyai kepentingan pribadi. Itulah orang-orang yang hanya mendekat kepada Saul. Nah, saya dulu adalah orang yang sempat memiliki pengalaman seperti Saul, di mana saya itu menggunakan rasa takut, intimidasi untuk mengontrol keadaan yang ada di sekeliling saya. Contohnya ketika saya sedang bersama dengan anak saya yang masih kecil. Waktu itu dia mungkin masih berusia 5 tahun. Anak saya ini seringkali merasa rewel. Dia suka rewel, dia suka nangis, dia suka ketika mau tidur itu susah banget. Nah, saya mengambil jalan mungkin dengan suara yang agak tinggi atau mungkin dengan nada amarah. Saya berusaha agar anak saya itu menjadi diam. Memang sih anak saya itu akhirnya diam, tapi dia diamnya itu karena takut. Lama-kelamaan malah dia takut nggak mau dekat dengan saya. Dan saya sebagai orang tua, saya benar-benar hati saya itu merasa masgul. Karena anak saya sendiri nggak bisa dekat sama saya karena saya berusaha menggunakan amarah ini untuk memimpin. Jadi sungguh jangan gunakan amarah ataupun intimidasi di dalam kepemimpinan saudara. Jangan saudara bersifat mengancam. Jikalau kamu tidak mau melakukan apa yang kuperintahkan, maka kamu enggak akan kukasih ini. Kamu enggak akan kudoakan, kamu enggak akan kuberikan insentif. Ini yang harus kita hindari dari sifat Saul. Nah, di sifat yang keempat yang ingin saya bahas adalah Saul adalah orang yang self-centered. Dia itu orang yang sungguh amat sangat mementingkan dirinya sendiri. Satu firman yang tertulis di 1 Samuel 22 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-19. Saya bacakan. Lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri di dekatnya, majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku. Tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan itu. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau dan paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg, orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai,
dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Kita bisa melihat bahwa Saul ketika hal itu berhubungan dengan dirinya, ketika hal itu mengancam tahtanya ataupun kerajaannya, dia itu bisa dengan tanpa memikir lebih panjang, tanpa mau mencari kebenarannya lebih lagi, dia itu bisa dengan langsung segera membuat sebuah keputusan untuk memusnahkan, membunuh para imam-imam di Nob. Hanya dengan satu sangkaan bahwa mereka dengan sengaja berpihak kepada Daud, mau mengkhianati Saul. Atas dasar itu aja. Padahal imam di Nob, Ahimelek, sudah mengungkapkan kepada Saul kebenaran yang ada. Bahwa dia bukan sekali itu aja dia bertanya kepada Tuhan untuk Daud, bahkan dia percaya bahwa Daud adalah orang yang dipercayai oleh Saul. Ketika hal itu berhubungan dengan tahta Saul, dengan kelanggengan tahtanya, Saul itu bisa dengan langsung memutuskan bahkan hal yang salah pun dilakukan. Tetapi ketika itu berhubungan dengan apa yang Tuhan perintahkan untuk ia kerjakan, seperti ketika Tuhan mengurapi dia sebagai raja dan memerintahkan untuk memerangi suku-suku lain yang menghimpit bangsa Israel, Saul melakukannya dengan standarnya sendiri, bukan dengan standar Tuhan. Dia melakukan apa yang dia anggap sudah sesuai. Jadi selalu hal yang dilakukan yang bukan berkenaan dengan dia, itu dia selalu courting, dia selalu kurangi. Seringkali juga kita di dalam kehidupan kita, ketika itu berhubungan dengan kepentingan kita, kita kayaknya bisa melakukan sesuatu itu dengan lebih ekstra. Ketika kita mungkin sedang berusaha untuk mendapatkan sebuah proyek yang bernilai besar, kita mungkin bisa dengan sungguh-sungguh memikirkannya siang dan malam. Kita bisa dengan sungguh-sungguh mencari orang-orang yang terbaik di bidangnya untuk mensupport apa yang menjadi kepentingan kita. Bahkan mungkin kita akan berdoa berpuasa, kelihatannya rohani, kita berdoa berpuasa agar proyek ini berjalan dengan lancar. Kadang-kala juga kita bisa melemburkan orang-orang, kita bayar ekstra supaya persiapan proyek kita itu bisa berhasil, dikerjakan dengan baik, dengan sempurna. Tetapi ketika kita mendapatkan sebuah kesempatan untuk melayani Tuhan, contohnya mungkin menjadi seorang PAW, ketika kita akan menyanyi, kita akan memuji Tuhan, kita bahkan enggak mencari, mengusahakannya dengan baik, tapi kita mungkin akan mencari lagu-lagu yang akan kita bawakan itu mungkin 30 menit, bahkan 15 menit sebelum CG itu dimulai, baru kita mulai mencarinya. Apa ya kira-kira yang akan kita nyanyikan ya? Atau mungkin juga ketika kita dipercaya untuk membawa firman Tuhan, men-sharingkan kebenaran firman Tuhan, kita nggak benar-benar memikirkannya, kita nggak benar-benar mencerna firman itu dengan sungguh-sungguh, tapi kita cuma asal membacanya dengan ala kadarnya. Apakah kita adalah orang-orang yang demikian? Apakah kita kerdil seperti Saul? Saudara-saudara, jangan sampai kita terjebak oleh kriteria-kriteria yang ada di dalam diri Saul. Kita mungkin gak sadar bahwa kriteria-kriteria itu ada di dalam diri kita. Tapi saya percaya lewat pembacaan The Living Bible kali ini, ada apa dengan Saul? Kita bisa semakin melihat firman Tuhan boleh menjadi sebuah cermin di mana kita bisa introspeksi diri kita sendiri. Jangan sampai kita memiliki kriteria-kriteria yang ada di dalam diri seorang Saul.
Karena jika kita memiliki salah satu, bahkan salah dua maupun salah tiga daripada kriteria yang malam hari ini kita bahas, maka janji Tuhan di dalam kehidupan kita itu tidak akan digenapi. Seperti yang tadi Coach Jack sampaikan, Saul itu sudah dijanjikan sebuah dinasti, sebuah kerajaan yang langgeng turun-temurun, jika ia mau melakukan visi Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi ketika yang dia pikirkan adalah kepentingannya dirinya sendiri, dia tidak mau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dia hanya mementingkan golongannya dia sendiri. Maka kerajaannya itu dilepaskan daripada dirinya. Bahkan anak-anaknya semua mati. Saya percaya kisah Saul ini adalah sebuah peringatan bagi setiap kita. Jangan sampai kita terjebak oleh kekerdilan hati yang tidak mau melihat sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sudah Tuhan rancangkan atas kehidupan kita. Malah kita memikirkan apa yang hanya baik di mata kita. Saya mengajak malam hari ini, mari setiap kita yang masih ada karakteristik Saul ini di dalam diri kita, ayo malam hari ini bertobatlah. Mari kita nyanyikan satu lagu ini dulu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, hajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Malam hari ini, jikalau ada di antara kita yang merasa bahwa diriku kecil, diriku ini kenapa kok kerdil seperti ini, maka malam hari ini percayalah bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan saudara-saudara. Jikalau ada di antara kita yang tidak mau bergerak, tidak mau mengadopsi visi, tidak mau taat kepada pemimpin-pemimpin rohani kita. Jikalau kita hanya mau fokus kepada apa yang ada, yang menjadi zona nyaman kita, apa yang menjadi kelompok kecil kita. Jika ada dari antara kita yang suka dengan emosi, dengan intimidasi, memimpin, mengarahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan selalu melihat bahwa kepentingan kita melebihi kepentingan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan kepentingan Tuhan kita abaikan. Malam hari ini saya mau berdoa bagi saudara-saudara semua. Saya percaya bahwa kasih Tuhan, urapan Tuhan, anugerah Tuhan itu sanggup melepaskan saudara dari kekerdilan yang ada. Saat ini, malam hari ini, hamba berdoa, kami berdua berdoa, biarlah setiap
kita dilepaskan daripada kekerdilan-kekerdilan, jebakan karakteristik yang ada pada diri Saul. Dan setiap kita diubahkan malam hari ini menjadi orang-orang yang memiliki visi yang besar yang daripada Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah malam hari ini kelegaan yang baru, urapan yang baru, kuasa yang baru. Kuasa yang akan membuat kekerdilan itu hilang di dalam diri Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Coach, terima kasih Coach, terima kasih. Oke, kita sangat terberkati sekali dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sebentar lagi jangan kemana-mana, karena kita setelah ini kita akan ikuti acara topical discussion. God bless you. Shalom all Jegers. Senang berjumpa kembali di topical discussion malam hari ini dengan tema yang tak ku minta, yang ku dapat. Malam hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana Bapa mengasihi setiap anak-anaknya. Sesuatu yang tidak pernah bahkan diminta, dibayangkan, dipikirkan. Tapi Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihinya. Ini dasarnya dari Mazmur 37 ayat 4 yang berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dalam bahasa Inggrisnya indah sekali. Take delight in the Lord and He will give you your heart's desire. Wow. Malam hari ini Tuhan itu mau menunjukkan kepada kalian semua melalui kedua pasang narasumber ini bagaimana Tuhan itu memperhatikan our heart's desire. Mereka berdua menunjukkan bahwa mereka itu tidak mengumbar apa yang mereka mauin, tetapi nggak seberapa minta sih sebenarnya, tapi mereka malah diberikan oleh Tuhan. Ada kata-kata He will give you, berarti Tuhan yang dengan sengaja memberikan a gift bagi mereka, apa yang didambakan oleh mereka masing-masing. Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik. Bersama dengan kami malam hari ini narasumber yang luar biasa yang mau meluangkan waktu. Bersama dengan kami Elis dan Jacob. Dan juga Devina dan Naaman. Thank you Devina sudah hamil menanti-nantikan waktunya. Tapi mau bersaksi hadir di CG Online malam hari ini. Supaya setiap kalian benar-benar menangkap cintanya Tuhan kepada setiap umatnya yang mengasihinya. Oke, saya akan memulainya terlebih dahulu dengan Elis dan Jacob. Dengan senyum yang sangat lebar. Ya, saya melihat hati yang penuh dengan heart gitu ya. Seperti kayak terbang berkeliling di sekitar mereka gitu ya. Oh ya, Cerita sekarang mereka. pun Tuhan menunjukkannya dengan mengirimkan banyak laron di sekeliling mereka ya. Yang menunjukkan Belum betapa pernah, baru hari hatinya itu ini begitu terjadi. berterbaran ya. Ya, yang tak ku minta, yang ku dapat. Apa yang kalian alami? Mungkin bisa start dengan Jacob dulu. Jadi kita tuh disadarkan kalau kita tuh saling suka itu awalnya dari pelayanan Jay. Oh, Jadi, mengenai suka dan sukanya. Ya. Jadi kayak tiba-tiba kayak dapat pewahyuan gitu. Bukan pewahyuan, kayak ini loh, coba deketin kayak gitu loh. Saya perjelas dulu, mereka ini sedang barusan aja jadian gitu ya. Ya. Di masa pandemi ini. Ya, betul. Ya, silakan terus. Jadi sebetulnya kan saya sama Elis itu udah berteman lama ya, jadi kita udah teman kuliah gitu. Cuman waktu kuliah ya biasa aja, maksudnya nggak ada ketertarikan yang gimana banget gitu. Kenapa kok nggak tertarik? Soalnya dulu dia tuh waktu kita kuliah tuh dia masih punya pacar kok, jadi kayak oke. Ada bentengnya ada iya gitu kan, jadi kayak Not ya udahlah available ya. gitu. Jangan diganggu. No vacancy ya. Nah, terus kita ketemu lagi di gereja. Kita ketemu di gereja, terus ternyata kita juga satu tim di pelayanan gitu, di sosial media. Jadi kita satu tim, kita ya sebetulnya sejak selesai kuliah tuh kita udah nggak kontak gitu kok. Maksudnya udah nggak pernah kontak. Terus
sejak pelayanan sosmed itu kita jadi kontak lagi gitu, jadi ngobrol-ngobrol lagi gitu. Nah itu terus Jadi ketemu lagi di pelayanan. di pelayanan sosmed. Tapi tidak terjadi apapun. Ya biasa Tidak aja ada deh. ketertarikan. Waktu itu juga You're just friend. waktu itu juga aku lagi suka sama orang lain juga gitu kan. No vacancy from you, oke. Ya. Patah hati Nah itu atau lagi pemulihan hatinya lagi dipulihkan. dimulaikan. Ya itu. Terus kan udah kan habis itu kan ya udah kita biasa aja gitu. Maksudnya nggak ada rasa apa-apa, pelayanan biasa aja. Nah suatu hari Ko Samuel KP itu kontak, Jacob kamu bisa pelayanan nggak CG Kids gitu. Nah Samuel KP itu bagian tim di Tim production, PAW, tim ya. production PAW CG Online di YouTube ini ya. Oke. Terus sebetulnya itu kan waktu awal-awal masih pandemi ya cuy. Sebetulnya saya itu juga bukan tipikal orang yang suka punya plan dirubah gitu. Jadi kayak tiba-tiba ada yang ngontak, kok Jacob bisa bantu pelayanan nggak? Jam berapa kok? Kapan kok? Gitu. Tak pikir kan kayak seminggu lagi gitu. Hari ini, sore ini gitu kayak lumayan shock gitu kan. Tapi ya karena pelayanan jadi ya udahlah. Sebetulnya tuh aku juga bilang sama Kosam juga kalau bisa cari yang lain dulu kok kalau misal ada gitu. Tapi ternyata Kosam bilang udah nyari, nggak ada. Ya udahlah gitu. Oke akhirnya ya wes pelayanan oke lah gitu. Ya udah akhirnya. Dipaksakan sama Tuhan ya. Iya. Kamu mau mendapatkan sesuatu yang besar gitu. Dan kamu mau karena ini pelayanan. Karena pelayanan. Karena untuk iya. Tuhan gitu ya. Oke. Kayak nggak bisa nolak gitu loh kok gitu. Ya. Nah oke terus ya udah terus pelayanan ternyata ada Elis gitu. Satu-satunya yang tak kenal di situ sebetulnya cuma Elis gitu. Lo ada yang tak kenal loh ternyata. Loh gitu, sama ada kita Elis. nggak kenal loh maksudnya. Bukan, maksudnya kan- Kasian ya. Maksudnya kan nggak pernah ngobrol Oke, dekat iya, iya, kayak iya. gitu. Oke ya. Ya kayak gitu terus ya udah habis dari situ ya kita pelayanan kan habis itu kan udah selesai. Terus ya ngobrol-ngobrol di situ gitu. Sempet juga Ngobrolnya lama ya. Sempet ada trouble kan waktu itu jadi kayak kita Iya Tuhan tuh membuatnya begitu indah karena pada saat itu kita lagi syuting CG Kids online. Nah, itu Jadi satu-satunya di dan rumah pertama. kami. Iya, di rumah kami. Di rumah kami pada saat itu Eli saya mintain tolong. Padahal mestinya tugas saya dan anak saya yang akan berfirman duet. Tapi nggak tahu kenapa ya Tuhan tuh punya rencana dan nggak bisa kita bayangkan yang begitu indah. Saya pokoknya minta Elis barengin saya gitu ya. Barengin pokoknya. Tolong barengin pelayanan CG Kids ini. Nah, di sanalah mereka berdua itu dipertemukan sama Tuhan. Yang satu dipaksakan untuk gitar karena tidak ada yang melayani, yang satunya dipaksakan untuk sharing firman. Nah, di sana mereka bertemu. Padahal ya nggak ada trouble selama ini sih. Kalau Iya. selama ini kita persiapan tuh nggak ada trouble. Selama tapi 9 bulan ini loh kita nggak pernah hari trouble itu selama bisa itu. dibuat bermasalah. Saya tidak Jadi tahu yang kenapa. direkam suaranya tidak kedengaran, tidak keluar. Jadi ngulangin, mau disuruh ngulang lagi dari awal. Nah, pada saat penantian itu lagi di sistem itu lagi dibetulkan, saya itu melihat pemandangan sesuatu yang tidak biasa saya lihat. Nah, mereka berdua ini saya lihat, loh kok kayak orang kenal lama. Terus Ya memang katanya Jacob ya memang satu-satunya yang dia bisa ajak omong. Iya mereka benar-benar akrab, tiba-tiba akrab dan saya ngeliat wajahnya Elis hari itu berbeda sekali. Saya mengenal Elis dan saya tahu di CG online itu, selama di CG itu ya ketawanya Elis ya oke lah ya wes cuman begitu ya ketawa. Tapi hari itu benar-benar wajahnya berbeda. Ini benar saya enggak menambah-nambahkan. Tapi saya melihat wajah kamu berseri-seri, kayak bahagia banget gitu loh hari itu. Bahkan waktu diomongin, oh ya sudah siap gitu, kecewa mukanya Elis. Loh kok Ya selesai udah, technical pastikan difficulties-nya. dulu. Mor. Oke, Cika, sorry dipotong. Seru soalnya hari itu. ya gitu memang seru. Ya Tuhan tuh, aduh saya waktu itu
saya begitu dengar kabar kalian, saya sampai membayangkan, wih ini malaikat cinta yang dikirimkan Tuhan itu pasti sibuk gitu. Kayak hari itu benar-benar sibuk. Oke, dilanjutkan. Kayak gitu. Itu kan udah selesai, habis dari situ. Nah ternyata Elis tak tanyain, kamu pulang naik apa gitu, sama siapa? Ternyata nge-Grab gitu kan, ya. Oh jawabnya naik Grab gitu ya? Jawabnya nge-Grab. Padahal it's not true. Saya masa tega, ya kan? Saya tuh sudah bilang sama Elis, kamu kan dia mau datang pakai Grab. Saya bilang, enggak lah, aku enggak mau. Apalagi di masa pandemi gini. Udah tak siapin sopir pribadi dari jemput dan antar pulang. Aman pokoknya. Dijemput sama supir kan? Dijemput, Iya. dijemput sama Tapi supir. pulangnya ngomongnya Grab. Iya. Dan saya syok banget ketika Elis sudah ada di dalam mobil. Terus saya diantar Jacob baru ngomong, lupa loh bicara sama saya. Wah luar biasa silakan. Jacob. Dipotong terus. Sorry. Gitu. Jadi Cegers, kalau ada yang khawatir mengenai pasangan hidupmu, malam hari ini bertobat. Dengarkan kesaksian mereka. Yang tak ku minta, yang ku dapat, itu yang akan kalian terima. Oke, lanjutkan Jacob. Ya kan, terus Elis kan gue bilang pakai Grab, terus ya sebagai cowok gitu kan malam-malam gitu. Kita kan karena ada trouble itu kan kita selesai malam lumayan ya jam 9 apa jam 10 gitu. Terus ya untuk kalian kan bukan untuk kita, ya kan. Ya kasihan gitu, akhirnya aku tawarin kan, antar aja gitu. Jadi kalau misalnya masih sore kita selesainya gitu, kamu nganterin pulang ya? Ya lihat sikon juga sih. Long diminta ya dianterin ya. Kalau minta ya dianterin gitu. Ya kayak gitu, terus ya udah justru selama di perjalanan itu kita ngobrol banyak cuy. Justru selama di perjalanan itu kan kita jadi kayak kita tuh nggak pernah ngobrol berdua gitu kan, biasanya sama tim sosmed gitu, sama anak-anak. Nah ini bener-bener di mobil itu kayak berasa, wih ternyata Elis ini tidak seperti yang tak duga gitu, kayak beda gitu, kayak sejak itu kayak kelihatannya menarik gitu, Elis ini jauh lebih menarik gitu setelah obrolan itu kayak gitu. Nah terus ya udah akhirnya mobilnya nggak ada trouble waktu ganti ban gitu ya. Oke. Gitu terus ya udah akhirnya aku bilang kan sama cegelku, Ko Bunci, kayaknya aku tertarik gitu sama Elis gitu. Ya bantulah gitu, bantu dari belakang gitu kan. Ya udah maksudnya kita mulai chatting-chattingan juga abis itu mulai. Kamu didoakan nggak sama CGL-mu? Waduh, enggak. Pada saat itu? Oh enggak aja, coba dia, oke, ntar nanti dibantu gitu lah. Oh, soalnya CGL-mu butuh didoakan. Supaya dia ngalami terobosan juga ya. Jadi ini PR tugas kalian berdua ya sekarang. Siap. Gitu. Ya udah terus kan, ya sebetulnya di masa-masa itu juga, sebetulnya waktu kita ketemu tuh juga aku juga nggak nyari gitu. Aku juga lagi ya biasa habis patah hati juga kayak nggak pengen pacaran lagi sebetulnya, nggak pengen pacaran dulu gitu kayak. Ya saya setuju sih dengan sikap hati seperti itu. Itu kayak ya ntar aja lah gitu. Nah tapi setelah kita ngobrol-ngobrol, setelah kita by WA chattingan gitu mulai menarik, ya udah gitu. Tapi sebetulnya juga itu aku juga lumayan menggumulkan sebetulnya kayak kayak oke enggak gitu, kayak sebetulnya aku mau yang kayak apa sih, itu yang tak renung-renungkan gitu. Kayak aku juga tanya Tuhan gitu, kayak bener tak Tuhan gitu. Nah sampai di satu titik itu kayak dengar khotbahnya Ko Philip tuh bilang, dia tuh jelasin tentang yang menemukan, siapa yang mencari mendapat gitu kan. Siapa yang mencari menemukan, siapa yang mengetuk dibukakan itu. Nah itu terus dia bilang ada yang satunya yang mencari menemukan. Ya yang menemukan nih, yang mencari menemukan terus mengetuk pintu dibukakan. Oh ini loh, dia kan jelasin tentang mendapat sama menemukan gitu. Nah mendapat itu kan kita belum punya, kita dapat. Nah kalau menemukan itu udah ada di sekitar kita,
tapi kita sadar gitu. Nah itu, Ko Philip ngomong itu. Terus dia tuh bilang gini, salah satu contohnya itu mungkin pasangan hidup gitu, mungkin jangan-jangan teman sekolahmu gitu. Nah sejak hari itu kayak langsung, wah kayak diteguhkan gitu. Oke. Gara-gara Ko Philip ngomong gitu. Jadi ya udahlah, coba makin dekat lagi gitu. Nah sampai ya aku juga ngobrol sama Kak Oke juga. Enggak sih, bukan ngobrol sama Kak Oke. Lebih tepatnya itu waktu Kak Oke tuh coach Anda. ya. Coach. Sekali lagi gitu minta tanda kan, kayak Tuhan kalau beneran Elis gitu, aku minta tanda sekali lagi Tuhan gitu. Nah ternyata besoknya Kak Oke tuh telepon deh. Jadi Kak Oke tuh telepon gitu. Kak Oke kan maksudnya kan jarang gitu ngobrol-ngobrol juga sama Kak Oke gitu. Nah ternyata hari itu Kak Oke telepon gitu, tanya, Jacob gimana kerjaan gitu, tanya-tanya gitu. Terus, waduh aku tuh udah batin gitu dalam hati. Ini mesti mau nanya Elis ini, kan aku kan cerita sama Ko Bunci. Tak pikir Ko Bunci cerita sama Koke gitu. Nah ternyata Koko nih mau nanyain tentang pasangan hidup ya, Koko tanya gitu kan sama Koke kan. Terus Koke bilang, iya gitu. Terus tanya, tahu dari mana kok? Tahu dari Ko Bunci tak bilang gitu. Terus Koke bilang, enggak, Ko Bunci nggak ngomong gitu. Nah ternyata coachku Koke itu ternyata sama coachnya dia itu udah nggak tahu gimana ceritanya tuh, mereka bisa Sibuk sendiri mereka iya, yang gitu. rame itu Itu juga kita mendiskusikan meja bundar. nggak expect sama sekali gitu. Kayak Oh gitu. itu happy banget para coach-coachnya. Oke. Ya gitu. Terus ya apa lagi ya? Dari Elis sekarang, dari sisinya Elis gimana? Kalau dari Elis ya memang waktu itu memang kan sudah single cukup lama ya, Coach, ya nggak lama kali ya, cuma 2 tahunan. Tapi memang nggak pernah bingung, nggak pernah nyari sih. Memang lagi saat itu di tahun itu tuh kayak bener-bener ya udah jalani hidup itu juga dengan happy aja, nggak ada pergumulan khusus terutama buat pasangan hidup. Maksudnya happy itu berarti tidak ada kegalauan, tidak ada sama-sama ya, sama-sama nggak galau ya waktu itu. Sama-sama Ya? nggak galau, dia juga nggak nyari, Elis juga nggak, sama pasangan hidup tuh bukan yang wah prioritas banget gitu loh kok. Jadi kayak ya udahlah gitu loh, nganggep enteng. Jadi Malahan prioritasmu apa? Tuhan lah, wah Tuhan. gitu iya. Ini seperti yang kemarin kita bahas di CG YouTube dengan tema siapkan bekalmu, Tuhan sediakan tulang rusukmu. Itu sikap hati yang utuh yang Ya, definisi utuh itu maksudnya berarti dengan Tuhan aja ya Anda sudah happy. Iya. Dikasih pasangan hidup atau tidak itu urusan kedua gitu kayaknya Iya. ya. Yang penting ya pokoknya jalan aja bersama dengan Tuhan gitu ya. Iya, bahkan di tahun itu tuh kalau pokoknya di tahun itu banyak banget yang mendoakan dapat pasangan hidup gitu loh. Dari coach, dari CDC Kotomi, terus habis itu juga CGL partner, Ko Daniel, Celila. Waktu ulang tahunnya Elis itu malah sama-sama semuanya tuh doain tahun ini ya kamu dapat pasangan hidup. Bahkan Koko sama Cece kalau inget waktu itu Ko Adrian sama Celali Sebenarnya juga tidak, iya. juga doain. Tapi ada videonya itu kok. Iya Dia ada pernah nunjukin videonya. aku videonya itu. Oh oke. Didoain tahun ini ya kamu pasti dapat kayak gitu. Waktu didoain tuh Elis cuman mikir kayak oke, amin. Tapi kayak Tuhan kayak dalam hati tuh ngomong bahwa Tuhan I'm okay gitu. Kayak I'm very happy with my life right now gitu loh. Jadi kayak even kalau Tuhan nggak ngasih pasangan hidup pun tuh kayak I'm still happy dan kayak itu bukan jadi suatu beban yang gimana gitu juga buat Elis. Itu ayatnya, dan bergembiralah karena Tuhan. I'm happy, ya itulah maksudnya, itu sikap hati, itu susahnya banyak orang bertanya-tanya, gimana caranya, boleh nggak sih aku ini berdoa mengenai pasangan hidup, kalau itu kerinduanku. Nah ini maksudnya, pasangan hidup dapat ya boleh, tetapi yang penting kan I'm happy with you. Yes. Bergembiralah karena Tuhan. Itulah keutuhan di dalam Tuhan dan kayaknya kalian sangat menunjukkannya. Thank you atas kesaksiannya. Ya teruskan. Terus habis itu bahkan sampai karena didoain terus kan kok, terus juga memang kayak yang bingung itu bukan Elis tapi kayak orang-orang keliling Elis udah mulai bingung. Kayak coach CDC Kotomi, terus habis itu Ko JK dulu kan juga under mereka, jadi mereka juga yang bingung, mereka yang mencarikan.
Tapi terus kayak Elis ngomong sama C Desi, sempet sih tanya kayak gak apa-apa aja misalnya aku tuh punya aku merasa bahwa I'm okay. Kayak gini tuh I'm okay gitu. Sampai satu titik C Desi bilang, "Oh, ya oke, nggak salah kok. Kamu punya sikap hati kayak gitu nggak salah." C Desi bilang kayak gitu. Udah lanjut terus tahu-tahu diminta tolongin sama Celeli gitu. Apa pelayanan CG Kids itu juga di situ lihat ada Jacob karena emang udah kenal jadi ya udah mau nggak mau ngobrolnya sama dia. Sama siapa lagi, tapi aku ngobrol sama semua kok, nggak sama dia toh. Jacob perasaannya cuma kamu yang diajak omong, yang lainnya dia sudah agak lupa. Ingat nggak, saya ada di sana loh Jacob ya. Ke rumah saya waktu itu. Kayaknya nggak diajak bicara. Rasanya dia lupa. Ya. Buktinya Elis lupa kalau kita mau nganterin pulang kok ya. Lupa semua. Ya, silakan. Terus, dari situ terus kita lanjut sempat chattingan juga, terus ya waktu itu sih nganggapnya cuma teman biasa karena memang kebetulan karena punya background yang sama dari kuliah yang sama, interestnya kita juga sama, jadi tuh nyambung semuanya gitu Coach. Jadi dari ngobrolin apa aja tuh sampai nyambung. Jadi kayak waktu itu sih masih kayak ya udah temenan aja, sama sekali nggak ada keinginan untuk oh lumayan ini enggak gitu. Terus habis itu terus habis itu Aku tuh suka cerita film, Jay. Dan dia ini suka di spoileri. Jadi kita tuh obrolannya nyambung. Gitu. Cuma ngobrol film aja gitu. Sama dengan saya. Jadi kamu yang memata-mataikan, yang melihat dahulu terus minta di spoiler. Iya. Ceritanya apa gitu. Tapi dia sini nanya nggak mau, gitu. nggak keluar. Kalau saya minta spoilnya nggak keluar. minta ke Jacob C. Terus habis Nanti itu kalau udah married lain cerita, kamu nggak diceritain. Saksikan sendiri nanti ya. Biar seru maksudnya. Oke. terus habis itu satu kali kan memang Eli sama Coach Desi itu, C Desi itu memang karena akrab, rumahnya juga deket, kita tuh sering pergi bareng gitu kan C. Terus satu kali waktu lagi di rumahnya C Desi tuh tahu-tahu pegang HP-nya Elis, terus lihat si Jacob ini lagi ngechat kan, keluar notifikasinya, terus habis itu langsung C Desi kayak, kamu kenapa nggak sama ini aja? Biasa gitu, coach saya heboh teman-teman. Jadi C Desi itu langsung kayak, kamu kenapa nggak sama ini aja? Terus Elis malah kayak, enggak lah C, itu aja kenalin anak sponsornya siapa. Jadi waktu itu karena memang nggak kepikiran, jadi malah kayak enggak. Nah yang Elis nggak tahu ternyata di belakang Coach Desi dan Coach Oke, coachnya Jacob, itu ternyata mereka sudah kong kali kong di belakang. Jadi jelek sekali kelihatannya ya. Bekerja keras ya, itu mereka yang untuk kalian. bekerja keras banting tulang akhirnya menyatukan kita gitu. Yang tak ku minta yang ku dapat. Jadi kalau para CGers malam hari ini engkau menyaksikan kesaksian mereka, jangan sampai engkau mencurigai Tuhan, bahkan marah sama Tuhan kalau engkau belum menemukan pasangan Tetap hidup. bergembira. Tetap karena bergembira Tuhan. ya. Tapi kalau mereka ini katanya bukan dapat, mereka menemukan. Karena ini sudah lama. Jadi tiba-tiba yang ternyata kenal lama sama Tuhan dibukakan. So artinya dapat itu belum tentu Tuhan berikan sesuatu yang sama sekali belum ada. Tapi mungkin Anda menyadari ternyata yang ada di sekeliling kita itu yang Tuhan berikan ternyata. Yang selama ini kita mungkin gak hargain, ternyata itu yang dari Tuhan dan itu yang kalian dapatkan. Puji Tuhan, Tuhan baik ya untuk praise kalian. the Lord, luar biasa. Malam hari ini kita juga akan mendengarkan kesaksian dari narasumber Devina dan Naaman. Kesaksian mereka luar biasa, mereka tidak memintanya juga mendapatkannya. Banyak hal yang mereka akan saksikan malam hari ini. Silakan. Ya, jadi sebelum itu awal-awal cerita itu kita waktu itu sempat pranikah ya sama kelas pranikah sama Kuadrian sama Celeli sekitar di bulan Juli kalau nggak salah. Nah kita married waktu itu di bulan tanggal 3 Agustus 2019. Waktu itu Naaman masih ingat, Celeli juga bilang kapan kalian mau punya anak rencana. Terus kayak kita tuh pernah kepikiran kayak apa langsung ya setelah menikah langsung pengen punya anak gitu loh. Tapi waktu itu Celeli bilang kasih waktu, maksudnya
untuk kita tuh berdua sama-sama quality time dulu sebelum kita memiliki anak, kurang lebih sekitar 6 bulan waktu itu. Naman masih ingat itu. Lalu ya setelah kita menikah itu di bulan Desember kita dipercaya sebuah CG C24. Kita juga melahirkan tanggal 3 Desember besok ini. Jadi Sudah setahun ya. hampir setahun ya ini. Lalu setelah itu jauh setelah itu kayak ya berjalannya waktu, kita juga dikasih kesempatan pergi ke Israel. Nah, lalu orang-orang di sekitar kita, keluarga apa itu mention gitu kan ke Israel kayak ayo doa punya anak, ayo doa memiliki keturunan gitu loh. Sebentar. Kalau ini ayo doa punya pasangan. Kalau ini sekelilingmu yang mendoakan ayo doa punya anak. Mirip sekali ya, mirip ya. Banyak yang mendukung kayak maksudnya ayo doa ayo gitu mumpung di Israel. Ya di bulan Februari sebelum pandemi. Jadi kita masih dapat kesempatan untuk bisa pergi ke sana waktu itu. Lalu satu momen waktu itu ketika di Gunung Sinai, kita dapat berangkat itu jam 9 malamnya sana ceritanya. Jadi baru pulang itu sekitar jam 4:30 pagi. Kita naik Gunung Sinai, Naaman sendirian karena Devina waktu itu nggak sakit ya di sana. Tapi yang Naaman rasakan itu ketika dari pertama jalan terus lalu naik onta sampai ke atas dan pulang kembali itu fokusnya kita berdua itu bukan di anak gitu. Fokusnya kita berdua waktu itu adalah di CG. Karena awal CG. Jadi kita kayak benar-benar merindukan kayak ayo CG itu kita harus on fire lagi. Kayak ayo CG-nya kita tuh harus kuat lagi. Kayak gini umurnya CG kita tuh masih muda waktu itu 2 bulan. Kayak kita semangat banget waktu itu CG juga. Jadi sama sekali tidak ada satu kata pun kita bilang waktu itu kayak Tuhan kapan ya kita dikasih anak. Tuhan kapan ya kirim anak gitu loh. Lalu bahkan sebelum naik Gunung Sinai kita pernah sepakat juga kayak kita nggak akan doa mengenai itu gitu, tapi orang-orang di sekitar kita tetap mendukung kayak maksudnya kita doa untuk tentang anak ini gitu. Lalu setelah itu juga ya selain itu mujizat Tuhan yang lain itu hampir sih maksudnya di Israel itu kita hampir di lockdown karena 2 hari setelah kita keluar dari Israel itu kita dapat berita Israel itu di lockdown karena corona kan waktu itu. Puji Tuhan. Iya, jadi kita bisa kembali ke Indonesia juga dengan selamat, juga nggak perlu sampai ada lain-lain. Kita juga orang kalau Anda tinggal di Israel mau rencana tinggal di daerah mana? Nah itu bingung juga, nggak bisa di sana juga makannya juga susah juga di sana. Lalu selanjutnya kamu aja ya. Sepulangnya dari Israel, jadi kita waktu itu kembali dari Israel itu awal Maret ya, awal Maret, terus puji Tuhan bulan akhir Maret itu, jadi cuma sekitar 1 bulan, itu Tuhan udah mengizinkan kita untuk pindah ke rumah kita pribadi. Jadi sebelumnya itu kita tinggal sama mertua selama sekitar 6 bulan ya, sekitar 6 bulan, terus akhir Maret itu pindah rumah dan ya waktu pindah rumah itu kita udah sepakat, itu kan posisi sudah corona ya Coach. Jadi kita sepakat enggak lah belum punya anak dulu gitu loh. Enggak apa-apa, maksudnya kita juga masih enjoy rumah baru. Terus setelah pindah rumah baru itu, tapi beberapa kali dinner sama orang tuanya Naaman juga, dan mereka itu kayak suggest, Dede coba dong program cek ke dokter gitu loh, padahal baru 6 bulan. Jadi kayak waktu itu kita kepikiran karena dimention beberapa kali gitu ya. Dan posisinya juga kita ngerti karena orang tuanya Naaman ini dulu punya anak Naaman ini nggak gampang gitu. Jadi Naaman ini baru ada sesudah 8 tahun mama papanya menikah gitu. Jadi ada kekhawatiran dari orang tua Naaman bahwa concern. Nantinya ini juga akan lama gitu ya. Iya, dan Naaman ini anak satu-satunya juga gitu loh. Jadi sudah dapatnya lama susah cuma 1. Jadi mereka juga concern untuk kita berdua sebenarnya. Jadi karena sesudah dimention itu setelah pindah rumah akhirnya kita bahas enaknya gimana, maksudnya apa kita coba telepon dokter gitu loh. Ya udah akhirnya Naaman telepon klinik dan waktu itu kok ya kebetulan susternya yang ngangkat, oh maaf Pak Bu, kita nggak menerima pasien yang belum hamil selama corona. Jadi
ya kita nggak menerima program untuk kehamilan dan segala macam. Kalau kita sarankan malah jangan hamil dulu waktu corona. Dari Susternya- sekeliling selama ini satu-satunya yang tidak mendukung ya suster itu Susternya, tadi. iya. Jadi susternya malah menyarankan nggak usah dulu, terus teleponnya ditutup. Aku waktu itu kayak ada kelegaan tersendiri sebenarnya. Jadi kayak aku ngomong sama Aman, ya wes bener lah, berarti kalau memang Tuhan belum kasih itu nggak perlu program-program, kita nggak perlu bingung dengan anak jasmani gitu loh, jangan dijadiin itu pressure, karena fokusnya kita memang waktu itu even sesudah menikah selama setengah tahun sampai pindah rumah itu kita sendiri itu belum kepingin gitu loh. Dan oh ya, sebelum pindah rumah pun kita sempat ketemu Coach Des ya, Coach Desi. Jadi waktu itu Devina juga tanya pribadi sama Coach Desi. Jadi sama Cek Desi itu tanya, sebenarnya waktu dari Israel itu banyak orang-orang itu yang minta kita itu berdoa tentang anak jasmani, keturunan. Dan waktu itu Devina tuh bilang kita tuh malah mendoakan anak-anak CG ini kita, karena waktu itu kita benar-benar ya karena CG-nya juga masih baru, jadi kita masih sangat berapi-api dengan CG itu. Jadi kita benar-benar concernnya itu malah di anak-anak rohani kita gitu loh, di CG. Dan waktu itu tanya ke Desi, bahkan orang sekitar kita itu mendoakan semua untuk kita segera punya keturunan. Apa salah kalau kita sendiri itu nggak berdoa, nggak meminta tentang itu? Terus waktu itu Coach Desi jawab, yang kamu lakukan tuh nggak salah, sikap hatimu udah benar, dan kamu tuh jangan khawatir karena kita yang di atasmu, pemimpin rohani itu semua mendoakan kalian. Jadi kalian tetap fokus dengan apa yang kalian lakukan sekarang, kalian nggak perlu khawatir karena kita yang backup ya istilahnya, kita yang di atas kalian itu pasti mendoakan juga gitu loh. Terus setelah dengar jawaban itu tambah lega, jadi kayak dapat penguatan, oh berarti yang kita lakuin ini nggak salah kok, kita nggak minta-minta itu nggak salah gitu loh. Terus itu padahal sesudah telepon suster itu akhir Maret ya waktu pindah rumah itu ya, waktu pindah rumah, tapi dalam waktu 1 bulan April tuh aku telat dapet Jadi Devina tuh waktu itu telat dapet 1 minggu, padahal biasanya itu nggak pernah sampai 1 minggu, biasanya ya 2-3 hari pokoknya selalu stabil gitu. Terus tiba-tiba telat 1 minggu, terus tanya ke Naaman, anaknya gimana, cek terus Naaman bilang ya nggak apa-apa toh, coba tes toh di rumah ada cuma satu di rumah. Terus waktu itu tes tanggal berapa Mei ya itu, awal Mei, telatnya akhir April itu kan telat, terus telat 6 hari 1 minggu, awal Mei itu tes. Jadi begitu tes juga reaksinya kita tuh nggak kayak yang di YouTube ya, biasanya kan nangis terus ketawa heboh. Kita berdua tuh bengong ngeliat tesnya, soalnya loh kok burem, tesnya ini rusak kok nggak jelas hasilnya gitu loh. Garisnya nggak kelihatan gitu. Iya buram. Garisnya buram, jadi rusak ini BETS. Terus kita berdua tuh bingung, jadi ini maksudnya hamil apa enggak ya? Kayaknya enggak tahu. Iya, beli lagi tes lagi. Terus akhirnya malah kita tuh kepikiran untuk ngontek Coach Desi sama Coach Tommy, karena Kenapa? anaknya sudah 3. Pengalaman. Jadi kita mikir, oh ini pasti udah berkali-kali tes ini. Ya. Kita tanya mereka aja. Dan waktu itu posisinya masih pagi kita ngechat. Jam 6 pagi kita ngechat, terus yang balas tuh Coach Tommy. Mau tahu nggak itu maksudnya apa? Kan kita kirim foto tesnya. Dengan yakin Tommy yang sudah biasa. Hamiliku. Kayak dokter aja dia. Iya. Tak jawab ya itu hamil. Terus jadi waktu itu yang kita benar-benar sadar, loh yang pertama kita kontak itu malah pemimpin rohani kita. Jadi yang kita ingat itu malah Bapak Rohani. Jadi setelah tanya Coach Tommy dan Coach Desi, baru kita hari itu kasih tahu orang tua kita. Tapi yang pertama kita kontak Bapak Rohani kita dulu. Tapi akhirnya papa mamamu lega sekali berarti ya. Oh senang, senang Puji banget. Tuhan ya. Berarti doa mereka yang dikabulkan ya. Ke Sinai mereka naik. Ikut ya ke Sinai apa ikut ya? Ikut, Wah itu ikut. habis itu selama itu unta dia omong terus. Anakku punya anak gitu mungkin ya. Ya. Ya itu akhirnya sudah cerita dengan orang tua, mereka juga
ikut bahagia ya, maksudnya dengar itu. Nah, selama kehamilan pun Devina sama Naaman ini banyak ngerasain berkatnya Tuhan, mujizatnya Tuhan tuh nyata gitu loh. Amin. Bukan dalam hal selama kehamilan tuh selalu mulus gitu, enggak. Tapi di bulan kedua kehamilan itu Devina kontrol seperti biasa ke dokter, dan waktu kontrol itu dokter tuh bilang ini ada hematoma ya, maksudnya dijelasin sama dokter. Menakutkan. Ini ada hematoma ya, ada gumpalan darah di dekatnya plasenta. Jadi lebih baik bed rest. Tapi ini karena ukurannya nggak besar, nggak apa-apa, saya nggak kasih obat dulu. Nah waktu itu saya di dokter itu kan masih kaget gitu ya Jalali. Jadi nggak ngerespon dokternya, cuma iya aja. Tapi waktu di mobil itu saya nangis gitu loh, karena saya langsung Google. Saya ini kebiasaan apa pokoknya harus cari tahu detail. Jadi di mobil itu langsung Google hematoma itu apa, terus harus kayak gimana segala macam. Dan ternyata kalau memang yang case-nya parah, kalau itu membesar itu memang bisa mengakibatkan keguguran gitu. Dan waktu Devina di mobil nangis-nangis itu kok ya untungnya puji Tuhan Naaman itu tenang gitu loh. Jadi dia bukan yang ikut panik, ikut sedih, ikut stres, tapi dia tuh bisa menenangkan. Udah kamu gak usah kepikiran, dokternya udah bilang gak apa-apa, dan kalau Tuhan kasih itu Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Gak perlu kamu langsung nangis kepikiran langsung stres gitu loh, malah gak bagus kalau stres, Naaman bilang. Dan posisinya itu besok itu kita CG ya. Harinya CG, besok tuh harinya CG, tapi malam itu kita setelah kontrol dokter itu kita Devina sih lebih tepatnya, namanya enggak, Devinanya yang nangis-nangis di mobil. Terus sampai rumah juga kita langsung hubungi lagi-lagi Coach Tommy, Coach Desi. Jadi kita langsung kasih tahu kita ada Devina dapat hematoma itu. Dan terus mereka juga ngomong nggak usah concern ke situ, nggak usah concern ke masalah itu. Sama, perkataannya sama kayak Naaman, Tuhan tuh pasti kalau udah Tuhan kasih, Tuhan pelihara gitu loh. Dan Coach Tommy itu pasti bukan dokter kehamilan, bukan? Bukan. Asalnya yakin sekali mengenai kehamilan. Mungkin karena keahlian pengalamannya ya, luar biasa. Ya. Sudah anak 3. Ya. Silakan terus. Terus itu Coach Tommy sama Coach Desi juga mendoakan kita, dan setelah Naaman ngomong, setelah kita doa bareng juga ada damai sejahtera. Jadi yang pertama Tuhan kasih itu damai sejahtera. Di hari yang sama itu juga ya udah, jadi nangisnya Devina itu cuma 1 hari itu aja, besoknya udah ketawa-ketawa lagi, padahal ya hematomanya masih ada gitu loh. Jadi concernnya udah nggak ke situ, kita juga fokus melayani di CG, udah happy, terus ngikuti happy. Kata-katanya kembali bergembiralah karena Tuhan. Iya. Jadi udah dapet damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Terus selama 2 minggu itu kan menunggu kontrol ke dokter lagi, tapi fokusnya kita udah nggak di hematoma itu. Dan akhirnya setelah 2 minggu kontrol ke dokter, dokternya bahkan nggak menyebutkan soal hematoma, tapi karena Devina kan concern, jadi tanya, dok hematomanya masih ada? Dokternya bilang, oh udah nggak ada, makanya dia nggak menyebutkan gitu, karena memang sudah tidak ada ya. Itu Devina percaya itu kebaikan Mujizat Tuhan. terjadi. Itu Berarti ya, ada kesembuhan ya terjadi. ya, Wow, puji benar. Tuhan. Dalam 2 minggu. Jadi waktu itu juga Coach Desi mengingatkan Devina. Coach Desi bilang, kalau nggak ada kayak gini, kamu tuh nggak akan bisa keluar jadi pemenang. Jadi kayak gini tuh ada maksudnya Tuhan bekerja dalam kehamilanmu ini, nggak usah terlalu kepikiran waktu itu. Dan kata-kata itu Devina pegang gitu loh. Penyertaan Tuhan itu juga terjadi dalam bisnis Devina dan Naaman selama kehamilan. Jadi meskipun dalam pandemi ini mujizat Tuhan itu juga nyata gitu loh. Dan waktu itu kita ada keperluan untuk beli barang-barang baby, karena kan ya ini anak pertama. Jadi setelah kita belanja keperluan itu, Tuhan itu langsung gantikan gitu. Jadi Tuhan langsung kirimkan klien dan berkat yang orderannya itu jumlahnya exactly the same amount. Wow, sama persis ya? Sama persis dengan biaya yang sudah kita keluarkan gitu loh. Dan itu nggak terjadi 1 kali aja, tapi 2 kali. Jadi dari Tuhan mau membuktikan ya? Ya, itu kayak peneguhan dan janji Tuhan. Ini loh,
aku tuh senantiasa menyertai dan ada dengan kalian. Jadi Luar biasa. Berarti kan dari Anda beli tambah lama tambah mahal nanti. Enggak ya? Kalau setiap kali ditembui gitu ya. diganti jadi tambah lama tambah mahal. Jadi karena kejadian itu Devina dan Naaman juga semakin selain semakin diteguhkan, tapi kita juga jatuh cinta lagi dengan Tuhan. Jadi kita benar-benar sepakat seumur hidup kita mau melayani Tuhan. Wow. Itu sih. Biarlah ini yang menjadi kesepakatan bagi kita semua. Ya. Sesuai dengan firman Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kedua pasangan ini mengalaminya karena hati mereka itu bergembiranya karena Tuhan. Yes. Di masa pandemi mereka tidak memikirkan untuk punya anak. Kalau mereka tidak mencari pasangan hidup, padahal ya sebenarnya mau sih. Tapi Tuhan sendiri yang menyediakan. Yes. Kalau kalian benar-benar mendapatkan, mereka menemukan each other. Saya percaya di luar sana banyak orang-orang yang mungkin sedang berdoa untuk pasangan hidup ataupun berdoa untuk sesuatu yang ada di dalam keluarga mereka, entah itu punya anak ataupun yang lain-lainnya. Saya percaya selama hatimu utuh aja, nempel aja, jatuh cinta kembali kepada Tuhan seumur hidup di masa apapun. Anda jangan terlalu mencari-cari yang your heart desire sebenarnya. Carilah Tuhan, maka your heart desire akan diberikan kepadamu. Yes. Hari ini saya rindu untuk berdoa untuk kalian. Mari kita angkat tangan kepada mereka. Tuhan, kami mau berdoa bagi ada orang-orang yang sedang membutuhkan. Entah itu ada orang-orang yang sedang mencari-cari pasangan hidup. Entah mereka mengakuinya atau enggak. Hari ini kami berdoa. Biar hati mereka itu utuh di hadapan Tuhan. Mereka tuh mengasihinya, mengasihi Tuhan. Mereka tuh bergembiranya karena Tuhan, bukan karena dapat pasangan hidupnya. Dan saya percaya saat mereka jatuh cinta kembali kepada Tuhan, hati mereka diberikan, diserahkan kepada Tuhan, saat itulah Tuhan akan yang memberikan yang mereka rindukan, yang terdalam di dalam hati mereka. Entah itu pasangan hidup, ataupun kalau ada yang sedang membutuhkan atau sedang merindukan punya anak secara fisik, kami berdoa, apapun yang mereka sedang alami, Tuhan di waktu yang tepat nanti akan memberikan. Bahkan ada tanda-tanda yang begitu nyata. Mereka gak perlu berteriak-teriak seperti minta-minta, gak perlu. Nanti Tuhan sendiri akan bukakan pintu. Saatnya tepat, jumlahnya pun tepat, di kondisinya pun akan ditepat-tepatkan oleh Tuhan. Tuhan itu Allah yang baik, Dia yang akan menyediakan. Dan saya percaya Allah yang sama yang kami alami, itu Anda juga bisa mengalaminya. Asal hati Anda serahkan aja kepada Tuhan. Kasihi Dia aja, nempel sama Dia. Nanti di waktu yang tepat engkau akan mengalami mujizat. Saya percaya nanti ada kebutuhan-kebutuhan yang lain kami juga rindukan. Ada yang mungkin mengenai masalah pekerjaan. Kami juga percaya Tuhan nanti akan siapkan. Yang mengenai masalah keuangan, Tuhan akan berikan saatnya. Kalau yang nanti membutuhkan apapun kesembuhan, saya percaya Tuhan akan berikan kesembuhannya di waktu yang tepat. Saat ini terimalah hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan kembali. Kasih mula-mula kepada Tuhan, biarlah engkau terima saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya rindunya, kami semua rindunya engkau menerima penyegaran kasih kepada Tuhan itu. Dan ujung-ujungnya nanti engkau akan menerima mujizat daripada Dia. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Dengan ini kami akan berikan salam. We love you. 5,000. God bless you. God bless you. Shalom. Perkenalkan, nama saya Richard dan ini istri saya Helga. Kita adalah CGL dari C179. Kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam diri setiap anak-anak CG kami. Dan kami juga mengucapkan syukur untuk jiwa-jiwa yang mau menerima Tuhan Yesus dan menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Izinkan kami berdoa untuk setiap jiwa di dalam CG. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak CG dan memohonkan penyertaan Tuhan yang sempurna terjadi dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan sudah sediakan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Bagi mereka yang berbeban berat, Tuhan Yesus sudah hiburkan dan berikan damai sejahtera. Bagi mereka yang merindukan pasangan hidup, Tuhan berikan yang terbaik.
Kami juga berdoa untuk hati-hati yang tetap berapi-api dalam situasi apapun dan dibangkitkannya calon-calon pemimpin yang bersedia memberikan diri mereka agar dipakai Tuhan sebagai penjara-penjara manusia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 God bless you. Shalom, saya Elika dari CGC 265. Saya merasa terberkati sekali dengan adanya kegerakan The Living Bible ini. Seperti dibawa lebih masuk lagi di setiap tokohnya. Banyak rema-rema yang juga saya rasakan, saya dapat setiap harinya dan itu juga menjagai kehidupan saya sehari-hari. Salah satunya di kisah Saul ini adalah kalau taat itu jangan setengah-setengah. Kalau taat itu sepenuhnya, entah itu sesuai dengan keinginan atau tidak. Pokoknya belajar untuk taat saja. Jangan dicampur aduk dengan keinginan pribadi. Karena kecerobohannya, Saul ini sampai-sampai buat Tuhan menyesal, membuat Saul menjadi raja. Jadi saya mengajak setiap kita, ayo jangan ketinggalan. Saya percaya pasti ada pesan spesifik dari Tuhan untuk setiap kita. God bless you. Shalom, saya Sari, saya Kendina, kami dari CGC 143. Living Bible kali ini kami belajar tentang karakter dari Saul, di mana dia sudah diurapi Tuhan, tapi dia tidak menghargai urapan yang Tuhan berikan, dia tidak taat kepada perintah Tuhan, sehingga dia dikenal sebagai pemimpin yang gagal pada saat itu. Saya belajar tentang ketaatan kita kepada Tuhan, taat kepada panggilan Tuhan, taat untuk mengerjakan visi dan misi Tuhan terhadap hidup kita, percaya setiap rencana Tuhan itu adalah yang terbaik, percaya setiap jalan Tuhan itu adalah yang terbaik. So, kami mengajak untuk semua yang belum mengikuti The Living Bible, dimana kali ini nanti kita akan belajar juga tentang ada apa dengan Daud. Thank you, God bless you. Shalom, saya Susi dari CGC 59. Saya terberkati dengan adanya gerakan The Living Bible ini. Ada apa dengan Saul? Rema yang saya dapat setelah membaca kisah Raja Saul ini, Raja Saul ini tidak mempunyai hubungan intim sama sekali dengan Tuhan dan tidak taat sama Tuhannya. Makanya sampai di akhir jabatannya dia tidak disertai Tuhan. Saya mengajak kita semua bergabung dengan gerakan The Living Bible ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Fang dari JG 160. Saya sangat terberkati dengan adanya program The Living Bible yang diadakan TL kami, Ko Adrian dan Jeleli. Banyak yang bisa saya dapat dari program The Living Bible ini. Melalui pertanyaan yang diberikan tiap harinya, membuat saya mempelajari tentang tokoh-tokoh Alkitab, melalui karakter mereka masing-masing, kelebihan dan kekurangan, janji-janji Tuhan pada tiap-tiap mereka, silsilah keturunan mereka, dan banyak hal lain yang dulunya belum saya ketahui. Mari CGers, kita sama-sama belajar di Living Bible ini, membaca firman lebih dalam. Akan ada banyak yang bisa kita pelajari di tiap harinya. Seperti saya yang terberkati dan dikuatkan dari program ini. We love you 5,000. God bless you. Shalom, saya Vera dari C160. Rema yang saya dapat dari ada apa dengan Saul adalah Saul diberi kesempatan untuk dipilih dan diurapi oleh Tuhan menjadi Raja Israel yang pertama. Tetapi dalam kehidupan perjalanan Saul gagal dan Saul ditolak oleh Tuhan. Saul tidak pernah menganggap Tuhan Allah Israel itu menjadi Allah di dalam kehidupan pribadinya. Di sini saya belajar dari kesalahan Saul. Jika kita dipilih, diberi kesempatan, diurapi oleh Tuhan, kita harus benar-benar berpaut kepada Tuhan. Kita harus benar-benar melekat. Kita harus benar-benar mempunyai hubungan pribadi yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga visi dan misi Tuhan itu dapat tergenapi dalam kehidupan kita. We love you 5,000.
Salam, nama saya Bagus Radityo dari CGC 246. Saya belajar di Samuel yang menjadi bapak rohani bagi Saul, dan saya rindu untuk mendoakan member-member yang ada di CG. Tuhan Yesus, Engkau ubahkan hati mereka agar mereka lebih rindu untuk dekat denganmu, rindu untuk dimuridkan, dan rindu untuk memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Engkau juga angkat dan berkati kehidupan mereka agar mereka bisa jadi pemimpin yang baik dan benar bagi semua orang. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. God bless you, we love you 5000. Shalom, saya Alia dari CG246. Saya senang sekali dengan program The Living Bible. Kita bisa belajar tentang tokoh-tokoh di Alkitab. Kali ini kita belajar tentang Raja Saul. Raja Saul adalah raja yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan, namun memiliki respon hati yang salah. Hanya karena perkataan nyanyian dari rakyat yang mengatakan kepada Saul dihitung beribu-ribu, kepada Daud berlaksa-laksa, itu menyebalkan dan membuat Saul iri dan dengki kepada Daud sampai akhir hidupnya. Saul juga tidak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Tuhan. Di sini saya belajar pentingnya memiliki respon hati yang benar dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada ketetapan Tuhan. Saya mengajak teman-teman semua, ayo yang belum ikut The Living Bible, ayo kita ikut program The Living Bible, membaca Alkitab setiap hari, merenungkan Alkitab setiap hari, pasti kita mendapat hikmat-hikmat dan pengertian-pengertian yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Helen dari CGC 59. Di sini saya mengikuti gerakan The Living Bible, ada apa dengan Saul. Saya belajar dari sikap hati Saul yang salah, yaitu perasaan yang tidak aman. Sehingga Saul ini banyak sekali curiga, terlebih dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan dari rasa tidak aman itu membuat hubungan Saul dengan Tuhan semakin hari semakin menjauh. Saya mengajak kita semua, ayo hidupi dari firman Tuhan dan jadilah kita sebagai pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Salam, saya Debbie dari CGC 246. Saya sangat terberkati dengan adanya program The Living Bible ini, karena saya bisa belajar tentang tokoh-tokoh dalam Alkitab. Saya bisa tahu lebih dalam setiap karakter tokoh-tokoh dalam Alkitab, baik itu kelebihan dan kelemahan tokoh-tokoh tersebut. Dan saat ini kita sedang belajar ada apa dengan Saul. Saul adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan luar biasa dalam setiap pergerakan Saul. Semua itu terjadi karena Saul taat kepada Tuhan. Dan pada saat Saul mulai tidak taat, Tuhan pun mulai tidak berkenan kepada Saul. Tuhan pun meninggalkan Saul. Nah, para cekers, ayo tetap semangat dan setia dalam mengikuti The Living Bible. Jangan sampai kita melewatkan pengajaran ini setiap harinya. Itu tandanya kita mau taat dan mau dibentuk oleh Tuhan lewat program-program yang diciptakan oleh para pemimpin-pemimpin kita yang diurapi Tuhan. Jesus bless you all. Shalom, perkenalkan nama saya Ju dari CGC 246. Mengikuti Living Bible Series adalah keseruan tersendiri bagi saya, di mana saya banyak mempelajari sifat dari tokoh-tokoh yang terdapat di dalam Alkitab, yang dapat saya aplikasikan dalam kehidupan saya sehari-hari. Sesuai namanya, Living Bible Series ini adalah seperti sesuatu Alkitab yang hidup pada saat kita baca. Kita akan mendapatkan rema-rema tertentu karena setiap rema yang kita dapat dengan yang lain akan berbeda. Untuk itu di dalam suatu komunitas CG ini kita akan memerlukan rema-rema yang lain biar kita dapat mempelajari dari sudut segi pandang yang berbeda-beda. Jadi mari kita tetap selalu mengikuti The Living Bible Series
We love you 5000.